Idul Adha itu salah satu id bagi umat Islam yang diambil kisah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, pemahaman secara umum Idul Adha adalah suatu hari raya, salah satu dari 2 hari raya besar orang Islam. Idul Adha adalah suatu peringatan, yaitu hari ketika Hadrat Ismail dikorbankan. Menurut saya Idul Adha itu merupakan suatu gambaran ya, pengorbanan kisah seorang ayah yang hendak menyembelih anaknya atas perintah Allah Ta'ala. Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Idul Adha. Kata Idul Adha itu ada 2, yang pertama adalah Id, yang kedua adalah Al-Adha. Id artinya adalah kembali dari kalimat ada yu'idu idan, atau dari wa'ada yu'idu idan, artinya adalah kembali. Sedangkan kalimat adha itu adalah diambil dari bahasa Arab terdahulu, bahasa Arab kuno, dari kata udhiyah, adha, yang artinya adalah mengorbankan atau berkorban. Jadi mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang sangat dipegang, itu kata adha. Nah, Idul Adha ini sebenarnya memiliki beberapa nama. Yang pertama disebut Idul Nahar. Idul Nahar ini adalah hari di mana penyembelihan hewan dijadikan sebuah syariat. Kemudian juga ada disebut dengan Idul Kurban. Nah, Idul Kurban ini adalah id yang dari kalimat kurban itu dari kalimat qorib, artinya dekat. Jadi id yang menarik bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Indonesia Idul Adha itu disebut hari raya haji. Kenapa? Karena hari raya ini dibatasi waktunya, berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu terserah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi Idul Adha ini adalah id yang ditentukan waktunya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu pada waktu kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di padang Arafah. Nah, makanya bagi orang-orang yang tidak haji, yaitu melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan atau berkorban. Bisa hewan, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, atau bisa apa saja yang disyariatkan, yaitu Idul Adha. Adapun historinya, sejarahnya Idul Adha ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada waktu itu beliau itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Itu pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan keluarganya di sebuah lembah, di sebuah tempat yang sunyi, gurun, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada air. Nabi Ibrahim kebingungan, ini apa gitu. Tapi dalam Al-Quran diabadikan tuh. Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, beliau ini kan bukan orang Mekah, ya. Beliau ini orang Palestina. Nah, beliau ini kira-kira jarak antara Palestina dengan Mekah yang dikatakan sekarang itu adalah 1.600 km. Nah,
Nah, tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah kepada Ibrahim untuk menempatkan keluarganya di lembah yang sangat sunyi jauh. 1.600 kilo tuh dari Palestina. Nah, kemudian karena Ibrahim ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, orang yang luar biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim tanpa berpikir panjang, beliau bawa anaknya Siti Hajar dan istrinya, dibawa yang lagi menyusui itu, masih kecil. Dibawa ke lembah itu, bisa kebayang satu daerah yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ditempatkan aja di situ, tinggalin. Nah, sehingga kan persiapan seorang ibu yang menyusui bisa kebayang betapa panasnya, betapa susahnya untuk mendapatkan air. Maka itu ketika tidak ada air, Siti Hajar ini lari-lari. Yang kita kena sa'i sekarang. Sampai 7 kali antara Safa dan Marwah. Lari-lari itu. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sebuah keajaiban. Allah Ta'ala memerintahkan beliau secara firasat menggali. Tiba-tiba keluarlah yang sekarang disebut dengan Zam-Zam. Ya, jadi sumur Zam-Zam itu sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan semua orang yang naik haji dari dulu sampai sekarang, yang melaksanakan ibadah haji, itu sangat tidak kekurangan. Ya. Air terus keluar sampai saat ini, itu sangat luar biasa. Nah, inilah salah satu hikmah daripada sejarah bagaimana Idul Adha ini diperingati sampai sekarang. Kemudian kedua, historinya itu adalah ketika karena Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah beliau orang kaya ya, beliau seorang nabi yang kaya. Sehingga dalam kitab, ada sebuah kitab meriwayatkan Ibrahim itu memiliki sekitar 12.000 hewan peliharaan. Ada sekian ribu domba, sekian ribu unta, sekian ribu keledai gitu. Sehingga beliau itu dikatakan orang kaya ya. Nah, ketika ada beliau melakukan ini, beliau ditanya ya, diuji lah gitu. Allah Subhanahu wa taala beri gelar beliau namanya Khalilullah. Ibrahim ini diberi gelar namanya Khalilullah. Nah, para malaikat bertanya, ya Allah, kenapa Ibrahim ini diberi nama Khalilullah, kekasih Allah? Padahal dia kan orang kaya gitu. Dia itu hari-hari mengurus binatang, hari-hari mengurus ternaknya segala macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba saja uji. Dia itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang hebat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi titik tolak ujian itu ada. Sehingga para malaikat setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala coba menguji gitu. Menguji datang kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, ini ternak-ternak ini punya siapa? Kata Ibrahim, ini punya Allah Subhanahu wa taala, hanya sementara dititipkan kepada saya. Ya kalau sekiranya Allah mau mengambil gitu, mau mengambil ternak ini, ya saya serahkan semuanya kepada Allah. Sekalipun anak saya pun gitu. Kalau mau diserahkan kepada Allah, saya serahkan. Nah, ini kata-kata ini yang menjadi ujian, diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beberapa malam kemudian Ibrahim bermimpi ya. Mimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Begitu, untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Nah, ketika ya Ismail sudah sampai kepada masa kahulah itu masa berpikir dewasa ya. Antara 40 atau mungkin 30 tahun gitu, udah masa kahulah. Kemudian setelah dididik sedemikian rupa, Hadrat Ibrahim alaihissalam duduklah dengan Hadrat Ismail. Kemudian diceritakanlah mimpi. Wahai anakku, aku bermimpi. Melihat sebuah mimpi bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelih engkau. Begitu. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam sambil melihat anaknya, bagaimana pendapat kamu? Begitu. Bagaimana pendapat kamu tentang mimpi ayah ini? Nah, di luar dugaan jawaban Ismail alaihissalatu wassalam kan, kalau kita pasti, waduh, masa sih mau disembelih gitu kan. Nah, Hadrat Ismail alaihissalatu wassalam beliau diabadikan di dalam Al-Quran, wahai ayahanda, ya, sekiranya itu adalah perintah Allah, laksanakan seutuhnya. Dan doakan saya, mudah-mudahan saya ini menjadi anak yang soleh.
Artinya anak yang menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau begitu, mari kita pergi ke satu tempat ya. Kemudian Hadrat Ibrahim bawa pisau sendiri. Nah, kemudian ditidurkan dan mau dipotong sendiri oleh Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah disitulah letaknya, ketika mau dipotong Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakfika Ibrahim, wahai Ibrahim cukup. Ya, cukup sampai di situ. Engkau adalah sudah melaksanakan janjimu. Jadi Hadrat Ibrahim alaihissalam mengangkat lagi pedangnya. Kemudian ada dua riwayat di sini. Pertama ada riwayat katanya datang malaikat yang bersayap begitu, bawa gibas ya, zibhin azim. Gibas itu adalah domba besar yang bertanduk bagus, begitu sehat itu. Dibawa, ini katanya ganti pakai ini, gitu. Jangan diteruskan, ganti pakai kambing. Nah ada satu riwayat juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim disuruh memilih binatangnya yang dia punya, yang terbaik. Nah, karena dia kan punya 12.000 ekor, gitu kan. Jadi disuruh memilih, diambillah yang terbaik, yang gibas jibhin azim atau sembelihan mulia ini. Nah dipotonglah. Nah inilah yang menjadi syariat yang pada sampai hari ini Idul Adha itu disebut Idul Nahar, disebut Idul Kurban. Ya, itu udah dari situ mulainya. Jadi karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan tanpa syarat, tanpa bertanya, dilaksanakan secara baik oleh Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah begitu. Inilah barangkali sejarah atau histori yang paling mendasar bagaimana Idul Kurban itu bisa dilaksanakan sampai sekarang. Begitu. Mengajarkan kita mengenai pengorbanan dari seorang ayah terhadap anaknya atas perintah Allah Ta'ala, dan di situ juga terdapat makna dari keitaatan, berserah diri pada Allah Ta'ala. Apa sih Islam itu? Di situ arti dari Idul Adha. Bagaimana dulu gambarannya lah saat Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Hazrat Ismail alaihissalam dan digantikan oleh hewan kurban. Tentunya menurut saya itu kita kan mengenang pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam dengan putranya itu Hadrat Ismail, mana kita di situ diberi pelajaran, diajarkan bagaimana pengorbanan sejati seorang muslim harusnya seperti apa. Hakikat yang mendalam daripada Idul Adha di sini ya, yang pertama adalah bentuk keitaatan. Jadi Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, beliau adalah seorang yang sangat itaat kepada Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah tanpa bertanya. Jadi apapun yang diberikan perintah oleh Allah tidak pernah ditanyakan. Laksanakan saja. Nah ini semuanya hakikatnya, semua ajaran para nabi atau nabi itu seperti itu. Jadi tidak pernah bertanya ketika diperintah. Ini A saja gitu. Laksanakan, potong-potong gitu. Disuruh bawa anak istrinya ke tembah tandus, dia tidak bertanya, ngapain ke situ? Kan panas. Enggak, taruh aja gitu. Ya Allah, saya sudah taruh anak saya di situ. Ya Allah kan tersenyumin anak ini gitu kan. Taruh aja di tempat yang nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Bayangkan 1.600. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, ini ada kaitannya dengan, bisa bayangkan tidak? Waktu itu kan tanah tandus. Nah ini doa Ibrahim tuh di sini sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an dan doa ini sangat luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang tandus ini kalau dilihat sekarang itu sangat luar biasa. Semua orang berkunjung ke situ, semua orang beribadah ke situ, ke Mekah ya. Dan 24 jam manusia mengelilingi Ka'bah tanpa henti. Ini kalau tidak ada corona itu tidak ada yang namanya sepi di Mekah Al-Mukarramah ini. Kemudian buah-buahan. Nabi Ibrahim dulu berdoa, ya Allah jadikanlah Rabbana ya baladan amina. Ya, ini jadikanlah Mekah ini adalah baladan amina, kota yang aman. Kemudian warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki dan buah-buahan. Kalau Anda ke sana, buah apa saja ada di sana.
buah kurma, buah yang tidak pernah ada, pohonnya tidak ada, tapi melimpah sekali buah-buahan di sana. Dan ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini ada hubungannya, ternyata ini ada hubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa akan datang seorang nabi besar dari keturunan Hadrat Ismail alaihi salatu wassalam. Dan ini dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa Nabi Muhammad SAW atau nabi besar nanti itu akan datang di tempat itu. Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menempatkan istri dan anaknya. Yang ini menjadi cikal bakal keturunan para nabi yang sekarang nih. Jadi Hadrat Rasulullah kan dari Bani Ismail. Sedangkan para nabi yang dulu kan dari Bani Ishak. Ya. Nah ini ditempatkan oleh Allah di situ, ternyata bakal datang seorang nabi besar yang dikabulkan 1200 tahun kemudian. Bisa kebayang itu Nabi Ibrahim berdoa 1200 tahun kemudian baru dikabulkan dengan hadirnya Hadrat Rasulullah SAW. Nah, kenapa 10 Dzul Hijjah? Dzul Hijjah ini kan hari akhir, ya. Akhirnya bulan Hijriah ya. Hijriah kan besoknya Muharram. Nah ini juga menandakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Nabi yang akhir di kurun ke-1000. Ya, kan 7000 tahun tuh. Nah turun ke 1000 itu adalah ke 1000-an ke-7 yang terakhir ini diturunkanlah Adam. Ya, Adam ribuan ke-7 yakni baginda Rasulullah SAW. Nah ini sangat luar biasa sehingga Mekah yang dulu tandus, ya. Kemudian dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, sehingga Mekah menjadi sosok kota yang sangat dikenal di seluruh dunia. Nah ini Rasulullah SAW datang membawa peradaban baru, ya. Peradaban yang besar, yakni Islam. Memang Islam secara harfiah sih sebenarnya Nabi Ibrahim itu Islam, tapi Muslim ya, bukan Islam Muslim. Tetapi agama Islam yang membawa peradaban besar itu lahir di kota Mekah persis sekali. Itu rumahnya Rasulullah SAW itu dengan Ka'bah itu ya sekitar mungkin 200 meter. Dekat sekali yang sekarang dijadikan perpustakaannya di sana. Saya sudah pernah ke sana. Dan ini sangat dekat sekali dengan tempat sa'i. Tempat sa'i yang Siti Aminah dengan Siti Hajar dengan Ismail itu, yang lari-lari yang ada jam-jam itu dekat sekali dengan rumahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu betul-betul dilahirkan di jantungnya kota Mekah, di pinggirnya Masjidil Haram. Dan ini sangat luar biasa sehingga peradaban besar lahir di kota yang sedemikian tandus, yang sedemikian sepi, sunyi, ya, tidak ada apa-apa. Dan ini sudah dikabar gaibkan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam dengan doa Ibrahim, Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzizain inda baitikal muharram. Kan gitu. Bayangkan dulu Ibrahim tuh mengatakan, ini anak saya ditempatkan di tempat yang tandus ya Allah, yang menurut saya ini wah tidak lazim gitu. Tetapi ternyata dijawab 1200 tahun yang lalu bahwa datang seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa Rasulullah SAW adalah penjelmaan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam 1200 tahun yang lalu diturunkan pas di jantung kota Mekah. Dan ini juga yang menjadi, ya ini Hadrat Masih Maud alaihi salam ya menjelaskan bahwa kata Masih Maud alaihi salam 10 Dzul Hijjah itu adalah bulan terakhir daripada Hijriah. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Artinya Nabi akhir zaman. Yang secara kebetulan saja. Jadi Rasulullah SAW diturunkan di akhir zaman kurun yang 7000 itu. Kemudian peristiwa Dzul Hijjah juga berada di akhir tahun Hijriah, yang besoknya adalah 1 Muharram, kan begitu. Nah ini sangat penting ya, sehingga apa yang menjadi nubuatan Nabi Ibrahim alaihissalam 1200 tahun yang lalu digenapi
oleh datangnya hadrat Rasulullah SAW, yaitu di kota Mekah. Ya. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagaimana peradaban besar umat Islam dimulai ya, dari kota Mekah ini. Sehingga kita lihat sekarang sudah dari kota Mekah yang tandus, yang tidak ada pohon, batu-batu, ya, itu menyebar ke seluruh dunia, sehingga mereka datang ke kota Mekah dengan rindu min kulli fajjin amik, ya, dari berbagai pelosok, ya. Dan ini sangat luar biasa kalau dilihat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam 1200 tahun yang lalu. Idul Adha itu kalau di Jawa ada istilah hari raya kecil itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri hari raya besar ya. Nah, kalau Idul Fitri kalau dari segi bahasa ya, Idul Fitri artinya kita kembali suci. Kalau Idul Adha kalau di Indonesia identik dengan suatu pengorbanan. Menurut saya hanya satu sih. Kalau untuk Idul Fitri sih menekankan untuk memotong hewan kurban, sementara Idul Adha itu menekankan sekali untuk menyembelih hewan kurban pada saat Idul Adhanya. Idul Adha itu dilaksanakan untuk memperingati pengorbanan Hazrat Ibrahim alaihissalam, dan Idul Fitri itu yang mana hari Idul Fitri diperingatkan setelah bulan suci Ramadan. Perbedaan Idul Adha sama Idul Fitri, pertama dari sisi nama beda ya. Kalau Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, sesuai dengan kalimatnya, Id kembali, Fitri itu suci. Setelah mengalami penggodogan sebulan berpuasa, ya, kawah candra di muka dipres dengan menahan lapar, dahaga, menahan perasaan, segala macam, lahirlah Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, Sawal. Sawal itu kembali kepada 0.0 Sawal itu. Nah makanya spirit Idul Fitri itu adalah spiritnya kesucian. Kawaladat ummi, ya, bagaikan dia lahir dari perut, dari rahim ibunya, gitu. Nah, kalau Idul Adha itu spiritnya adalah berkorban. Id kembali, Adha itu mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Dan waktunya itu ditentukan. Kalau Idul Fitri kan tidak. Misalkan kalau tahun ini bulan Mei, ya, mulai tanggal 13 atau tanggal 14. Nah bulan kemarin kan naik tuh bulan Maret, ya, dan tahun kemarin. Kenapa? Karena itu mengikuti siklus bulan. Tapi kalau Idul Adha tidak. Dia setiap 10 Dzulhijjah, maka itu adalah diadakan perayaan Idul Adha atau hari penyembelihan hewan kurban atau Idun Nahar, ya. Nah, itu adalah setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Ada sebenarnya hari tasyrik. Apa hari tasyrik? Yaitu bisa melaksanakan kurban itu 3 hari setelah hari raya Id untuk kurban penyembelihan. Nah, ini spiritnya adalah mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai kalau Idul Adha. Makanya siapa saja yang punya kemampuan, dia memotong seekor kambing atau seekor sapi, ya, untuk disembelih dan dibagikan ke seluruh yang membutuhkan, ya, umat Islam yang hadir di satu tempat itu. Setahu saya di Idul Adha ini tidak ada. Puasa ada puasa. Ya kayaknya saya pernah lihat sih orang tua saya puasa menjelang Idul Adha, tapi kalau nggak salah sehari. Idul Adha puasanya setelah subuh sampai setelah Id. Menurut saya sih ada, tapi itu nggak berhari, tapi hanya setengah hari, dilakukan sebelum sholat Idnya. Selesai sholat Id sudah selesai kembali.
Tidak ada ya, tidak ada puasa setahu saya. Yang setahu saya ya ketika kita melaksanakan Idul Adha itu sebelum apa namanya, kita terlebih dahulu puasa ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah setelah itu baru kita makan bersama-sama nantinya di masjid biasanya. Saya baca dalam beberapa riwayat ya, beberapa hadis. Puasa Arafah namanya. Puasa Arafah itu puasa yang tanggal 9 Dzulhijjah. Kan 9 Dzulhijjah, besok kan tanggal 10 Lebaran kan, 10 Dzulhijjah. Nah tanggal 9 itu ada puasa sunnah, 1 hari. Itu bagi yang mau melaksanakan itu boleh dan pahalanya sangat bagus. Ya. Itu disebut puasa Arafah. Bahkan ada dalam beberapa riwayat itu ada yang 9 hari. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Tapi yang umum dilaksanakan itu, yang biasa dilaksanakan itu yang 1 hari, yang 9 Dzulhijjah. Ya. Nah besoknya kan Lebaran, udah Lebaran tidak boleh berpuasa gitu. Nah itu 8:30 boleh. Bahkan di dalam beberapa literasi dijelaskan dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9 itu ada keistimewaannya. Dan itu silahkan bagi yang mau melaksanakan 9 hari yang punya kemampuan dipersilahkan, tapi tetap hukumnya adalah sunnah. Tapi bagi yang haji itu dilarang. Rasulullah SAW pernah mengeluarkan larangan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Itu di wukuf di Padang Arafah itu nggak boleh melaksanakan puasa Arafah. Ya. Nah adanya sunnah ini bagi kita yang tidak melaksanakan haji itu boleh melaksanakan. Gitu. Di hari Arafah itu 1 hari boleh. Kalau ada yang punya kemampuan itu hadisnya perlu dipelajari lagi, itu ada sampai 9 hari. Ya, itu boleh dilaksanakan. Tapi yang umum itu dilaksanakan itu adalah 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Itu saya baca literaturnya seperti itu. Kalau di daerah saya tradisinya itu kalau pas ada kurban itu kurbannya itu hewan kurban itu didandanin terus setelah disembeli diarak ke masjid, dari keliling dulu kampung itu diarak ke masjid ke hewan kurbannya itu, baru sampai di masjid baru dipotong. Ketika Idul Adha datang di kampung saya, sanak keluarga dapat berkumpul dan melihat pemotongan dan ikut menyembelih hewan kurban tersebut. Kalau waktu di daerah sih itu enaknya waktu kumpul rame-rame menyembelih hewan kurbannya waktu menjatuhkan hewan kurban. Karena ada banyak pemotongan daging dan banyak sama teman-teman suka bikin acara masak sate dan lain-lain. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yanallahu luhumuha", bahwa sungguhnya Allah tidak pernah melihat ya binatangnya, melihat darahnya. Walakin yanaluhu taqwa, tetapi Allah itu hanya melihat takwanya. Malah dalam ayat lain mah innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ansamikum. Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat binatang, tidak melihat darah, tapi yang Allah lihat itu adalah takwa. Gitu. Dan sekarang sapinya dirias juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak melihat itu. Nah, kalau misalkan dia berkurbannya ingin dilihat orang, ria anas, ya dia hanya sampai pada pahalanya, sampai pada dilihat orang. Tetapi kalau misalkan saya mah nggak ketahuan, beli kambing potong sendiri, tapi niatnya ketakwaannya kepada Allah, itu yang sampai. Karena la yanallahu luhumuha. Allah tidak melihat luhum itu, tidak melihat bentuk kambingnya, bentuk sapinya, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah takwamu, gitu. Nah sekarang budaya ya, kalau adat istiadat di satu daerah itu ya istilahnya pasti akan ada perbedaan dengan di tempat lain. Dan itu hanya berlaku di situ.
gitu. Contoh di Maluku lah, saya pernah di sana ya. Jadi dilihat di Arak gitu, di Bedugi, pokoknya segala macam lah. Itu kan di daerah situ. Tapi ketika ngelihat di Bogor tidak, ketika melihat di tempat lain tidak gitu. Nah, itu kan budaya dan tidak ada hubungannya dengan syariat, tidak ada hubungannya dengan Islam. Gitu. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, tidak ada hubungannya, silakan aja, nggak ada hubungannya kok. Gitu, anggap aja dia ngerias kayak gitu. Tapi Islam tidak pernah menyuruh seperti itu. Karena tidak dilihat oleh Allah bentuk sapinya, bentuk kambingnya. Tapi yang dilihat itu adalah oleh Allah tuh takwanya. Niatnya apa gitu. Nah, makanya ini harus diluruskan dulu niatnya. Kurban tuh niatnya apa. Ada lagi niatnya begini. Saya ingin punya kendaraan, nanti kan nyebrang Shirathul Mustaqim tuh. Katanya nanti kalau yang udah kurban itu pakai apa tuh kendaraannya kayak itu gitu ya. Nah, niatnya seperti itu. Misalkan gitu. Saya mah ingin punya kendaraan. Lah dia nggak paham. Lah di sana seperti apa gitu kan. Jangan sampai banyak candaan-candaan, kaki 2 aja udah susah karena Shirathul Mustaqim itu rambut dibelah 7, apalagi pakai yang begitu kaki 4 itu kan. Nah, jangan sampai jadi candaan-candaan seperti itu. Artinya beragama itu sebenarnya logis ya. Kenapa? Ini adalah pengorbanan Ibrahim. Ibrahim diminta oleh Allah ganti gitu kan. Ganti dengan kambing. Atau ada riwayat lain datang malaikat bawa kambing. Ini loh ganti dengan ini itu. Jadi diganti karena cukup gitu. Karena ketakwaan Ibrahim itu mau nyembelih anak itu udah cukup sampai di situ. Nggak dilanjutin. Udah sebagai gantinya kifaratnya potonglah kambing ini gitu. Itu di situ sebenarnya. Jadi ketaatan Ibrahim sampai pada Ismail mau menyembelih atas perintah Allah. Nah, oleh Allah disuruh diganti kifaratnya. Dipotonglah kambing yang menjadi syariat pada hari ini. Bukan begini, wah kalau nggak diganti kambing anak kita. Bukan begitu. Misalkan, wah kalau nggak diganti kambing anak kita gitu kan. Kadang gitu kan. Nggak begitu. Ini syariat. Allah menguji Ibrahim sampai titik mana dia taat kepada Allah. Ketika Ibrahimnya mau menyembelih beneran dia mah. Memotong begitu tahu-tahu kata Allah cukup itu udah cukup sampai sini. Nah udah ganti itu dengan itu sebagai bentuk kifaratnya. Gantilah kurban. Bukan artian kalau enggak diganti kurban motong anak sama enggak gitu enggak. Itu makanya hanya ketaatan. Gitu ya.